Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi auditing menyelesaikan pengujian dalam siklus penjualan dan penagihan piutang usaha. Seperti yang telah kita ketahui bersama, salah satu tujuan utama sebuah perusahaan adalah untuk memperoleh laba. Laba dapat diperoleh dari kegiatan penjualan yang dilakukan oleh perusahaan kepada konsumen. Untuk menarik minat konsumen, perusahaan akan melakukan penjualan secara kredit. Namun, pada kenyataannya, penjualan kredit sangat rentan untuk disalah-sajikan di dalam laporan keuangan. Untuk itu diperlukan suatu pengujian substantif yang dapat menguji kebenaran atas rincian saldo perusahaan. Sehingga perusahaan bekerja sama dengan kantor akuntan publik untuk melakukan pengujian terhadap laporan keuangan suatu perusahaan. Nah, salah satu pengujian yang dilakukan adalah pengujian terhadap rincian saldo. Untuk itu, auditor perlu merancang suatu metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo piutang usaha. Namun, sebelum auditor melakukan perancangan atas pengujian tersebut, auditor harus memenuhi 8 tujuan audit yang berkaitan dengan rincian saldo piutang usaha. Tujuan yang pertama adalah piutang usaha yang tercantum di dalam neraca telah sesuai jumlahnya dengan file induk terkait. Yang kedua, piutang usaha tersebut ada. Yang ketiga, piutang usaha yang ada telah dicantumkan. Yang keempat, piutang usaha sudah akurat. Yang kelima, piutang usaha telah diklasifikasikan dengan benar. Yang keenam, pisah batas piutang usaha telah benar. Yang ketujuh, piutang usaha dinyatakan pada nilai realisasi. Dan yang kedelapan adalah klien memiliki hak atas piutang usaha. Setelah kedelapan tujuan audit tersebut terpenuhi, maka auditor dapat merancang pengujian untuk rincian saldo piutang usaha. Dalam merancang pengujian untuk rincian saldo piutang usaha, terdapat 3 tahapan. Pada tahap pertama, terdapat 3 subtahap. Subtahap yang pertama adalah mengidentifikasi resiko bisnis klien. Pada tahap ini, auditor akan mempelajari lingkungan industri dan lingkungan eksternal perusahaan, serta melakukan evaluasi terhadap tujuan manajemen dan proses bisnis untuk mengidentifikasi resiko bisnis klien yang berpengaruh signifikan terhadap penyajian laporan keuangan. Untuk mendapatkan informasi tersebut, auditor akan melaksanakan prosedur analisis pendahuluan untuk menunjukkan kenaikan resiko atas salah saji piutang usaha. Pada subtahap yang kedua adalah menetapkan materialitas kinerja dan menilai risiko inheran. Pada tahap ini, pertama-tama auditor akan menetapkan materialitas kinerja terhadap laporan keuangan, kemudian terhadap laporan keuangan secara keseluruhan, dan kemudian akan mengalokasikan jumlah pengujian pendahuluan tersebut ke seluruh akun-akun yang signifikan di dalam neraca. Alokasi ini disebut dengan penetapan materialitas kinerja. Pada subtahap ketiga, yaitu menilai risiko pengendalian terhadap siklus penjualan dan siklus penagihan. Pada umumnya, perusahaan memerlukan suatu pengendalian internal terhadap siklus penjualan dan penagihan yang akurat. Untuk itu, auditor akan mengidentifikasi ketiga aspek pengendalian internal di perusahaan. Yang pertama adalah pengendalian untuk mencegah atau mendeteksi penggelapan. Yaitu auditor akan melaksanakan identifikasi terhadap pengendalian internal suatu perusahaan mengenai suatu prosedur ataupun metode yang dilakukan oleh perusahaan agar manajemen tidak melakukan penggelapan terhadap saldo piutang usaha. Yang kedua adalah pengendalian terhadap pisah batas. Auditor akan mengidentifikasi apakah pisah batas yang telah diterapkan di perusahaan telah berjalan secara efektif dan efisien. Yang ketiga adalah pengendalian terhadap penyisian piutang tak tertagih. Auditor akan mengidentifikasi apakah pihak manajemen dapat meminimalkan saldo akun penyisian piutang tak tertagih dengan melakukan penagihan yang dapat membuat konsumen untuk membayar kewajibannya kepada perusahaan. Pada tahap yang kedua, yaitu merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian
dan pengujian substantif atas transaksi. Pada tahap ini, auditor telah menentukan ukuran sampel dan mengevaluasi hasil dari pengujian-pengujian sebelumnya. Hasil pengujian tersebut akan digunakan auditor untuk menentukan risiko pengendalian atas siklus penjualan dan penagihan perlu direvisi atau tidak. Auditor akan menggunakan sampel pengujian substantif atas transaksi untuk menentukan apakah risiko deteksi yang direncanakan perlu dipenuhi yang berhubungan dengan rincian saldo piutang usaha. Pada tahap yang ketiga, terdapat dua subtahap. Subtahap yang pertama adalah merancang dan melaksanakan prosedur analitis. Prosedur analitis dilakukan pada saat perencanaan audit, pada saat pelaksanaan audit, dan pada saat penyelesaian tahap audit. Prosedur analitis yang dilakukan adalah untuk membandingkan data perusahaan dengan data-data historis yang telah berlalu sebelumnya. Salah satu contohnya adalah auditor akan mereview saldo piutang usaha apabila ada saldo piutang usaha yang dianggap tidak wajar atau dianggap terlalu besar. Untuk itu, auditor akan mereview akun trial balance yang ada di dalam perusahaan. Subtahap yang kedua dan merupakan tahapan terakhir adalah merancang dan melaksanakan pengujian atas rincian saldo. Pada tahap ini, auditor akan mengidentifikasi faktor-faktor bukti yang telah dikumpulkan pada tahap sebelumnya. Untuk itu, auditor akan menggabungkan faktor-faktor tersebut untuk menentukan risiko deteksi mana yang telah terpenuhi atas rincian saldo piutang usaha. Auditor akan menentukan apakah rincian saldo piutang usaha di perusahaan tersebut telah tercatat dengan benar dan telah terbebas dari salah saji yang sangat material. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai metodologi dalam merancang pengujian atas rincian saldo piutang usaha. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.